situ juga kami diajari bagaimana cara Berattitude, beretika, gimana depan akhlak orang mulia. lain. Betul. Dan juga ada juga tuh pelajarannya tentang kedisiplinan. Dan salah satu terberatnya itu saya latihan pada saat bulan puasa. Oh iya, betul sih. Tahu kan? Bulan puasa haus, lapar. Tetap latihan. Iya. Jadi mereka yang merasa agak stres gitu. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri, gimana kita cara membagi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid. Cerdas berintegritas. Bersama saya di sini Alfianti Putri Liviana sebagai host podcast dan partner saya Nasifa William dari media Nurul Jadid Batam yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa nih, Alfi? Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya, yaitu siswa-siswi berprestasi dalam bidang kepramukaan. Yaitu ada dengan Kak siapa ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafadimas Fadiawan, saya Paskibraka tingkat Kota Batam. Halo warga NJ, perkenalkan nama saya Syakira Rahmataulia, saya partner Dimas, juga dari Paskibraka tingkat Kota Batam tahun 2025. Nah, jadi tadi bersama Kak Dimas dan Kak Syakira ya. Kak Dimas dan Kak Syakira ini udah meraih berbagai prestasi loh dalam bidang kepramukaan. Sebelumnya bisa ceritakan sedikit nggak tentang diri kalian dan prestasi apa aja tuh yang pernah diraih? Mulai dari saya kan? Ya boleh, mulai dari Kak Dimas. Oke. Jadi awal ceritanya itu dari saya jenjang SMP. Pada saat itu saya dulu tuh kelas 7 saya benar asli no lab kali. Introvert ya. Introvert, iya, swear serius. Saya pada saat itu tuh lebih ke kayak kebanyakan remaja umumnya lah ya, nonton anime. Kalau enggak yang main game. Pasti itu push rank sampai jam 3. Bayangkan. Nah, pada saat itu saya kan sudah mulai berpikir tuh pada saat kelas 8. Nah, udah mulai agak-agak muncul nih pikiran kayak kayaknya nggak boleh nih kalau kayak gini nih. Waduh, ya kan? Kacau gitu. Iyalah. Bayangkan tidur jam 3, bangun jam 6 buat sekolah. Sampai ke jam 2 pulang rumah langsung tidur. Nggak sehat banget dulu tuh. Nanti bangun main game lagi. Nah, betul tuh. Nggak sehat banget. Tapi itulah. Pada saat kelas 8, kawan-kawan saya yang pertama kali ngajak saya nyoba buat masuk OSIS. Pada saat itu kan saya belum ada pengalaman nih ibaratnya. Sedangkan untuk sekretaris itu merupakan posisi inti dalam OSIS. Di OSIS kami waktu SMP, di SMP 6 ya. Itu ada 7 orang anggota inti. Di mana ya? Biasalah ketua, wakil ketua, ada korum namanya juga, sekretaris 2, bendara 2. Udah 7 deh kalau nggak salah. Untuk 7 bidang, ada banyak bidangnya untuk yang anggotanya. Nah, syarat untuk masuk ke 7 intinya ini itu harus mempunyai pengalaman minimal setahun nge-OSIS di sana. Sedangkan saya nih nggak tahu apa, kok cukup bluk, tiba-tiba udah masuk aja nih. Iya kan? Tiba-tiba udah masuk, tiba-tiba daftar jadi sekretarisnya. Untungnya diterima. Karena kenapa? Karena di setiap cerita orang tuh pasti ada aja rezekinya kan. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala membimbing saya gitu buat meneruskan jalan yang lebih baik. Di pada saat itu saya tes seperti biasa untuk yang sekretaris apa sih minimal? Paling ngebuat laporan, ngebuat proposal gitu-gitu kan. Untungnya karena saya mungkin lebih tertarik pada saat itu lebih tertarik ke teknologi, bahkan saya sendiri pun juga sudah pernah nyoba gitu buat segala macam proposal atau enggak mau laporan di laptop tuh. Oh, jadi udah ada pengalaman udah dikit. Ada pengalaman sendiri ya, enggak di OSIS. Nah, kebetulan lawan saya ini dia itu tidak terlalu pandai di Word, makanya itu saya bisa masuk ke OSIS. Nah, dari situlah ibarat kayak butterfly
apa namanya? Apa? Butterfly effect ya. Nah, butterfly effect. Dari situ saya jadi lebih sibuk, lebih yang namanya sekretaris OSIS pasti sibuk kan. Ya nggak ikut-ikut meeting, mau ikut keluar buat meeting segala macam lah. Banyak. Nah, sampai lulus kelas 9 ya, kelas 9. Masuk kelas 10 karena waktu SMP dulunya itu udah sibuk, udah kebiasaan sibuk nih kayak ibaratnya Iya. badan tuh udah dibawa ini tuh ada aja nanti aktivitasnya. Ya kan? Iya. Nah, kelas 10 saya melihat kalau di sini lebih keaktifan di pramukanya. Nah, kalau dulu saya di SMP OSIS itu di SMP saya lebih memilih OSIS karena ketimbang pramukanya Lebih Masih aktif aktif. OSISnya. Iya. sebenarnya dua-duanya sama-sama aktif sih, tapi lifestyle saya pada saat itu belum mampu buat ikut pramukanya. Karena kan ya tau lah dari bad habit saya waktu pas kelas 7 kan. Bangun jam 3 pagi wis parah lah pokoknya. Sedangkan pramuka ya tahu fisik harus oke, ya kan? Iya. Udah gitu juga Harus disiplin. ya disiplin tuh. Nah, cuman kelas 10 masuk ke NJ ini saya tertarik, kepengen lah masuk ke pramuka gitu kan. Entah mungkin dapat pengalaman baru, pokoknya tuh penasaran ibaratnya. Masuk, rupanya lumayan seru juga. Ada banyak pengalaman di pramuka ini saya dapat dari bercamping, dari aktivitas yang di sekolahnya itu sendiri, kadang juga sampai lomba yang dimana pernah sampai keikutan lomba yang jenjangnya itu udah bukan untuk persekolahan, tapi nasional satu Indonesia. Udah nasional gitu. Ya, Wah, keren. satu Indonesia. Keren banget ya. Keren Elvi. banget. Bagus kan? Nah, Iya. alhamdulillahnya. Ya. Dan sampai ke sini, makin ke sini ya, maksudnya saya dari dulu tuh waktu SMP kelas 9 deh kalau nggak salah, saya ngelihat kan keren juga nih kalau misalnya jadi basket kan. Kalau saya juga pengen ikut, cuman saya udah minder sendiri. Bukan karena mata ini sebenarnya ini enggak ya, ini bukan kacamata minus, ini mata biasa ini, pakai gaya aja. Oh. Enggak ya? Iya. Saya ada beberapa faktor yang dimana itu membuat dalam kemarin tuh ya pikiran saya itu kayak ini kalau saya punya ini nggak mungkin lolos ini kan. Jadi nggak usah lah, sia-sia aja mungkin maksudnya ikut ke paskib. Itu pas SMP ya. Tak pas kelas 10 ini Oh itu faktor ragu-ragu ya. ya masih ragu-ragunya, bimbang, betul-betul bimbang banget. Terus ada kakak pelatih yang dimana itu membuat diri saya yakin. Jadi dari pramuka juga yang membuat saya Yakin. ibaratnya ayo maju terus, pantang mundur pokoknya. Jangan sampai membuat ketidaktahuan diri kamu atau enggak ibaratnya bimbang Kalau kamu. dicoba nggak bakal tahu. Ya, kayak gitu ibaratnya. Wah keren ya. Jangan sampai kalau udah nggak nyoba pasti bakal rugi. Iya sih. Sampailah ke sini alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah. Terus kalau untuk Kak Syakira bagaimana? Kalau untuk mengikuti kegiatan pramuka ini dari SMK. Jadi kalau di SMP itu saya lebih fokusnya tuh ke akademik, non akademik nggak ada. Jadi untuk ngikut ekstrakurikuler itu di SMP tuh nggak ada sama sekali. Jadi fokusnya belajar. Nah, pas masuk SMK inilah karena juga orang tua mengizinkan ya kan buat masuk pramuka. Jadi saya ikut pramuka. Disitulah saya bisa mengikuti lomba apa aja, kayak LKBB, terus saya bisa ngikuti perkemahan, itu buat saya menambah pengalaman baru. Dan di pramuka itu juga saya bisa termotivasi juga buat masuk ke Paskibraka, daftar Paskibraka. Terus tuh apa sih bedanya pramuka sama paskibraka? Bisa nggak jelasin nih ke teman-teman? Kalau misalnya beda sih sebenarnya. Kalau kita ngomong paskib dulu nih. Paskib itu dia itu sebuah ekskul yang dimana dia terfokus untuk PBB, untuk dia pembelajaran baris berbaris. Nah, dia hanya fokus untuk event-event yang kayak ya paling LKFAVO atau enggak Tarkom atau enggak yang berkaitannya dengan berbaris-baris. Membaris. Ya, sedangkan untuk pramuka beda lagi. Pramuka itu luas. Semuanya kita pelajarin. Maksudnya bukan semua, bukan hal-hal yang negatif, enggak ya. Enggak.
Kenapa? Karena di pramuka ini lebih lebih gimana ya? Ibaratnya mempelajari diri kita buat lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Ya, lebih melatih mental gitu Ya, lebih melatih mental, betul. Dan juga di pramuka ini tuh materinya nggak itu aja, nggak hanya LKBB aja sama biasanya tuh kalau nggak LKBB pioneering pasti kan. Pioneering itu adalah hubungannya dengan tali temali, ya kan? Iya. Nah, di pramuka itu ada banyak. Ada kita bisa belajar semapur yang dimana tuh membuat sebuah kode itu dari menggunakan bendera semapur. Nah, ada juga sandi Morse, Ya, sandi-sandi. tahu kan? Nah, Tet. terus juga Juga belajar tentang P3K, tentang cara mengobati luka. Jadi nggak hanya di PMR aja kita belajar gitu, di pramuka juga bisa kita belajar tentang kayak gitu. ya. Jadi cakupannya tuh luas. Ya, jadi pramuka tuh emang jangkauannya lebih luas. Ya, lebih luas. Kalau pas Kibraka itu lebih fokus ke baris berbaris ya. 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 Nah, FYI aja, jadi paskibraka sama paskib itu berbeda. Oh, beda Oh, juga. berbeda juga, Iya. teman-teman. Jadi kalau dari singkatannya aja berbeda. Kalau paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka, sedangkan paskibra itu pasukan pengibar bendera aja. Jadi pusakanya nggak ada. Jadi kalau untuk paskibraka ini dia tuh sesuatu organisasi nasional gitu. Jadi ada tingkatannya, ada tingkatan kota, provinsi sama nasional. Sedangkan untuk paskibra ini dia tuh cuman hanya di sekolah-sekolah aja, cuman Ya. ekstrakurikuler lah bahasanya. Ya, jadi makanya kenapa dibilang seorang anak paskibraka itu ibaratnya nih kalau di pramuka kami ada namanya pramuka Garuda. Itu tingkatan tertinggi di pramuka itu. Kalau paskibra itu paskibraka karena untuk masuk paskibraka ini nggak gampang. Asli benar susah. Jujur. Jadi itu beda tipis aja sama kita kayak mau ngetes masuk polisi atau TNI. Jadi tesnya tuh kurang lebih seperti itu. Makanya rata-rata orang yang ikut paskibraka ini pasti dia tuh lanjut ke polisi atau TNI. Makanya itu. Terus juga kalau paskibraka ini kalau nggak salah tuh dari pramuka juga kalau dia FYI. Kalau nggak salah Hussein Muntahar kemarin ada diceritain kalau nggak salah kemarin tuh sama pelatih saya di Paskib. Masih cabangnya pramuka gitu. Ya, bukan cabangnya. Paskibraka ini terciptakan dari pramuka. Pramuka awalnya. Ya, karena Hussein Muntahar itu merupakan juga dari seorang pramuka. Pada saat itu diminta untuk Soekarno merayakan HUT RI di Yogyakarta kalau nggak salah. Dia tuh ada terdiri dari 3 wanita sama 2 orang. Kalau nggak salah kemarin tuh disebutnya pasukan penggerek bendera pusaka kalau nggak salah. Coba aja search nanti di Google. Nah, jadi gitu sejarahnya ya. Terus nih, sejak awal nih, apa sih yang membuat kalian tuh tertarik dengan paskibra atau pramuka? Kalau saya banyak sih. Kalau saya tertarik untuk yang pramuka ya. Yang pramuka tadi ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapetin tuh dari pelajaran hidup ya, tentang pramuka nih mengajarkan kita bagaimana cara untuk bersikap bagaimana sekeluarga gitu ibaratnya. Jadi pramuka ini enggak organisasi tok gitu aja enggak. Jadi Dia lebih ke luas. lebih ke Mengedepankan. ya mengedepankan kekeluargaan. Jiwa korsa kalau kami sebut ya. Ya, jiwa korsa. Terus kalau misalnya paskibraka ini saya lebih ke ini sih pengen mempunyai sertifikatnya karena sertifikat ini berguna untuk di masa depan nanti. Ibaratnya ini kayak tiket emas. Tiket emas yang dimana tuh kamu bisa buat Masuk universitas. ya masuk universitas. Atau mau lanjut polisi TNI itu sertifikatnya bisa berguna, jadi bisa meringankan kita gitu. Ya, makanya tadi saya kira bilang beda-beda tipis sama tes ini kan, polisi Ya, itu polisi, tentara gitu. TNI, ya. TNI. Nah, terus selama kalian mengikuti kegiatan ini tuh ekstrakurikuler, lomba, itu ada nggak momen yang paling berkesan menurut kalian? Momen paling berkesan ya. Ya. Ada sih. Momen paling berkesannya itu pas ya kita menang di situ tuh langsung kayak
Terharu. Iya, ya, terharu. Cak. Jadi nggak sia-sia kita latihannya. Yang kalau udah latihan mau lomba ini aja, itu tuh kami pasti latihannya tuh setiap hari. Kadang sampai maghrib kami latihannya, itu udah kena marah aja sama orang tua ya kan, latihan kayak gitu-gitu. Ya, menurut Ini ya keingat event apa sih? Event chemistry apa ya? Bukan. Gebiar. Gebiar. Oh, gebiar. Iya, itu juga event pertama kali saya ikut lomba dan di situ saya menang. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Keren Allah, banget ya. alhamdulillah. Kalau Dimas sendiri? Kalau saya banyak sih sebenarnya. Dari yang lomba saya sih kalau Kak Syakira itu kan dari gebiar ya. Ya. Dari gebiar. Kalau saya dari Garda Brahma. Garda Brahma itu termasuk event nasional di mana tuh lombanya se-Indonesia. Jadi walaupun di situ sebenarnya itu event paskib, tetapi kami pramuka ingin mencoba untuk ibaratnya ya naik inilah, naik kasta lah ibaratnya kan. Di situ tuh banyak kenangannya, mulai dari ya latihannya tuh sampai nginap di sekolah. Nginap di sekolah Siang malam ya. siang malam. Iya. Demi biar apa ya siapa sih yang nggak mau juara, ya kan? Iya. Nah, ada banyak dari latihan-latihan di sekolah itu sampai nginap di sekolah pun itu kami cerita-cerita dengan yang lainnya, dengan anggota-anggota pramuka yang lainnya, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, Aduh, berkesan banget pasti itu ya. Iya, jadi hal yang mengesankan itu sebenarnya ya itu ngumpul sesama anggota. Jadi kayak abis latihan capek-capek ngumpul, saling cerita, sharing-sharing gitu sih. Itu yang paling bikin berkesan tuh, bikin kadang kalau mau ngulang ke waktu itu tuh pasti nggak bisa gitu. Benar sih. iya. Dirasa kekeluargaannya itu. Iya. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin momen nih. Sekarang apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi nih selama mengikuti kegiatan pramuka ataupun paskib? Tantangan ya. Dari Dimas dulu. Oh, dari saya? Kalau saya apa ya tantangan terbesarnya? Ini sih mau pas ikut paskibraka ini, karena pada saat itu kan ya tadi yang sudah saya bilang, awalnya saya ragu, tapi saya coba-coba terus dan salah satu terberatnya itu saya latihan pada saat bulan puasa, Oh iya, betul tahu sih. kan? Bulan puasa Haus, haus, lapar, Tetap latihan. Iya. berat sih. di situ juga pada saat itu kami yang pramukanya sedang membuka bazar, bazar Ramadan. Nah, jadi pegang dua nih antara latihan saya sendiri sama juga megang bazar. Jadi kerasa benar capeknya. Kerasa benar capeknya. Tiap hari tuh Lagi puasa itu. lagi puasa. Waduh, Tiap luar hari. biasa banget. Luar biasa. Keren. Karena kan udahlah daftarnya lambat nih. Seharusnya tuh latihan tuh sebelum dari daftar. Kita daftar kemarin amin berapa ya? Amin Pokoknya amin satu pendaftaran terakhir itu. ya amin 1 ya. Pokoknya hari terakhir pendaftaran Hari itulah terakhir. kami daftar. Baru daftar. Mepet banget. Mepet Iya, mepet bener-bener kali. mepet. Karena memang mau dari awal daftar itu tuh sempet ragu gitu. Yang saya aja juga sempet ragu pas. Pokoknya hari terakhir itu pun juga langsung minta data-data ke waka kesiswaan. Jadi benar-benar nge-push lah, benar-benar ngejar ibaratnya progres orang-orang kan. Kalau misalnya benar-benar mau ikut kan, progres orang-orang tuh yang saya tahu ya, yang saya tanya-tanya ke rekan-rekan saya yang paskibnya yang lain. Mereka biasanya bahkan sampai ada yang 10 atau enggak 12 bulan asli di kelas 9 mereka udah persiapan buat Lomba itu. Lomba itu. bukan lomba, masuk Masuk ini. masuk Daftar ke paskibraka. iya, Oh. daftar paskibraka. Berarti sesusah itu ya. Iya, memang yang sedikit sharing aja. Jadi yang pas tahun kemarin kami daftar itu tuh yang daftar tuh kisaran 700 lebih, 700 lebih. Dan yang lanjut ke seleksi berikutnya itu cuman 100, nggak sampai 200 orang. Iya, Nah, Ketat banget berarti seleksinya ya. ketat. banyak banget itu yang harus diperhatikan. Itu 100 gabungan cewek-cowok kan? Iya. Nah, bayangin. Yang cowoknya kalau nggak salah kemarin tuh saya ada mungkin 30 atau 40-an orang yang lolos dari 700, bayangkan. 700. 700. Nah, alhamdulillah lah. Itu waktu itu benar nggak nyangka saya bisa. Ya, Itu alhamdulillah tantangan ya. terbesar tantanganmu ya selama masuk apa? Kalau
Untuk saya sendiri tantangan itu untuk masuk ke pramukaan untuk mengikuti organisasi pramuka itu diizin orang tua. Jadi saya tuh sempat beberapa kali ya, sering kali untuk disuruh keluar pramuka karena ya gitu kegiatannya kan banyak Iya, kan lomba. iya. Jadi kayak ya waktu tuh lebih banyak menghabiskan di pramuka daripada di rumah, sering keluar buat latihan pramuka. Tapi ya saya nggak nyerah di situ aja. Saya buktiin kalau saya ngikuti pramuka ini nggak sia-sia gitu. Saya bisa mengikuti pramuka ini sambil membawa prestasi. Masya Allah. Itu sih Ya, memang Masya tantangan Allah. terberat tuh diizin orang tua ya kan, Iya pasti sih. tahu lah kan. Apalagi gimana. mengganggu jam pelajaran. betul. Iya. Iya sih. Ya, tapi alhamdulillah beneran terbukti lah ya Iya, membawa prestasi pembuktian. gitu. Iya. Ya akhirnya orang tua juga mulai ya mengizinkan, Mulai menerima ya. mulai menerima. Beda lah, kalau saya mungkin orang tuanya karena saya dari SMP dulu kan lebih aktif kan, jadi udah terbiasa. Ya, udah Cuman terbiasa sih, saya kira Bu, ya. lebih lebih menantang nggak ya hidupnya nih? Nah, ngomongin soal tantangan, gimana nih menurut Kak Dimas dan Kak Syakira cara membagi waktu? Kan kalian pasti sibuk banget tuh kan, membagi waktu tuh pasti tantangan antara latihan sama belajar gitu. Nah, gimana itu manajemen waktunya? Kalau saya setiap ada waktu luang diusahakan untuk dimanfaatkan. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah nih, kan kalau mau latihan itu biasanya kan di sore hari sampai malam. Nah, pada saat di sekolah, benar-benar di hari itu ada PR, hari itu lah kerjakan. Jadi biar kita tuh di rumah tuh nggak, karena kan habis latihan pasti Iya, capek kan. tinggal santai Udah aja. pasti malas lah mau ngerjain tugas kan. Nah, pada saat itu saya benar-benar nge-push kejar semua tugas, semua soal saya kerjakan sampai selesai di hari itu juga. Jadi kalaupun misalnya ada jam kos nih, ada juga PR yang kemarin itu belum siap, kerjakan di hari itu juga. Ya, jadi beneran memanfaatkan waktu Iya. luang Ya, gitu ya. memakan waktu luang. Ini kalau Kak Syakira gimana? Kalau dari saya sendiri sih untuk kita kan masuk sekolah ini kan pasti ya itu belajar Iya, ya kan, belajar. sekolah. Nah jadi saya memang memprioritaskan itu tuh tugas sekolah dulu, atau ya belajar, mementingkan nilai dulu untuk organisasi yang mengesampingkan. Bukan berarti saya mengabaikan, tidak, tapi memang saya memprioritaskan nilai. Jadi apa namanya? Kita mengikuti organisasi, tapi nilai itu tidak Iya, tetap. tidak yang Tidak anjlok gitu. tidak apa ya, tidak terabaikan juga. Soalnya juga banyak orang-orang pada mereka kayak pusing gitu ya kan, udah ikut organisasi terus nilai mereka apa, jadi mereka yang merasa agak stres gitu. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri, gimana kita cara membagi waktu antara tugas dan organisasi gitu sih. Jadi organisasi itu nggak salah di yang dirinya apa kita itu sendiri. diri harus. kita sendiri aja, gimana tergantung. cara kita menyikapi. Iya. Iya. Ya, tergantung cara kita. Kami kan juga beda jurusan nih kan. Iya. Saya DKV, sedangkan saya kira kan farmasi kan. Udah pasti beda jauh nih pelajarannya gimana kan. Itu. Apakah pramuka berpengaruh pada sikap, disiplin, dan tanggung jawab kalian di sekolah? Jadi pramuka ini membawa pengaruh baik atau buruk nih di kehidupan kalian? Oh, justru baik. Karena tadi kan sudah saya sebut tuh. Pramuka ini kan lebih mengedepankan kekeluargaan. Ada juga kami tuh di situ diajarkan bagaimana bersikap kepada yang dewasa dan juga yang mudanya. Dan di situ juga kami diajari bagaimana cara Beratitude, beretika, Iya. gimana depan akhlak orang mulia. lain. Betul. Dan juga ada juga tuh pelajarannya tentang kedisiplinan. Nah, apalagi kami kan juga ikut ke Paskibraka ya. Malu dong harusnya ke ini kan. Iya, jadi Ya. pramuka paskibraka itu 11-12. Kalau masalah tentang sikap atau attitude itu nomor 1. Jadi ya bahkan kami selama di paskibraka itu tuh lebih sering diajarkan atau lebih sering dinasihati tentang perilaku kami, sikap kami itu harus gimana sebagai seorang paskibraka. Gak boleh apatis gitu-gitu, jiwa korsanya ditingkatkan gitu. Di pramuka pun juga begitu. Jadi ya berpengaruh di hidup kami. Jadi lebih
tahu cara menghargai orang, menghormati orang, bukan hanya kepada yang lebih tua atau sesama teman, bagaimana cara menghargai. Jadi omongannya itu juga harus lebih dijaga, tidak asal ceplas-ceplos gitu. Jadi beneran kebawa kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya. Jadi menurut kalian apa sih peran pembina pramuka itu dalam mendukung prestasi kalian tuh? Perannya pembina itu lebih ke ibaratnya pembimbing, di mana pembina itu harusnya tidak terjun langsung turun langsung, tetapi dia itu lebih membimbing kita ke arah yang benar. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan hal itu? Nah, yang membimbing jalannya itu pembina. Jadi Bagaimana peran pembina itu dari belakang, bukan masuk terjun langsung, masuk dari belakang kami. Jadi dia mengawasi kami gitu. Biar kalian tidak salah arah Ya, gitu. jadi biar kami yang usaha sendiri itu, karena kan kita sudah besar, kita sudah SMK. Jadi minimal kita harus mempunyai jalan kita sendiri. Akan tetapi jangan sampai belok ibaratnya. Iya. Ya, boleh. Bagaimanapun kan ada tuh istilahnya 1001 cara untuk jalan ke Roma. Bener kan? Iya. Nah, jadi pembina itu tuh, ini nih, kamu harus ke sini. Gimana pun cara kamu jalannya, yang penting arah itu positif. Nah, sampai ke sini ke tempat sini berhasil kamunya gitu. Jadi kalian dibiarin eksplorasi sendiri, tapi tetap diawasin, dibimbing gitu. Ya, eksplorasi sendiri tapi terpimpin. Iya. Gitu ibaratnya. Tadi kan kita udah ngomongin nih tentang pengaruh. Sekarang nilai apa sih yang paling kalian rasakan dengan perkembangan setelah mengikuti kegiatan pramuka? Nilai yang paling kami rasakan ya. Sebenarnya udah dijawab sih tadi yang pertanyaan buat disiplin tadi kan. Itu kekeluargaan, segala macam. Terus ini kita sekarang bahas soal kepemimpinan. Itu kalian masuk ke pramukaan itu ada pengaruhnya nggak sih soal leadership, kepemimpinan, sikap kepemimpinan gitu? Ada. Jadi kalau di pramuka itu kami ya gitu. Kami pasti membimbing atau memimpin lah, di ibaratnya mana ya? Lebih ke ini, mengajarkan kepada adik-adik Ya, tingkat kami yang bawah, memimpin adik di bawah kami gitu. maksudnya dalam mungkin melaksanakan kegiatan kami mengarahkan terlebih dahulu adik kami untuk agar tidak jangan sampai lewat gitu ibaratnya. Jangan sampai yang di tujuan kita tuh mau ke sini, mau ke A, tahu-tahu dia ke Z. Belok sendiri gitu kan. Nah, dari situ paski pun juga kami pada saat itu di barak ada yang namanya piket danton, ngerti nggak? Enggak tahu. Piket danton tuh ibaratnya orang ketua pada hari itu. Jadi dia yang memimpin mau makan, mau memimpin dalam barisan, jadi ya gitu. Ya, itu tuh satuan terpisah, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Jadi setiap laki-laki dan perempuan itu punya ketuanya sendiri, tapi bergantian beda hari-harinya. Akan tetapi di satu angkatan itu kami mempunyai namanya Palu sama Bulu. Palu itu singkatan dari Pak Lurah, ya. Bulu itu Bulurah. Jadi Ya. dia itulah sebagai lebih kalau misalnya di dalam kalau dalam pramuka tuh dia sebagai pradana dan pradani. Ya. Dia ketua putra, dia ketua putri gitu. Tapi sebutannya Pak Lurah, Bu Lurah. Pak Lurah, Bu Lurah, ya. Di angkatan itu ya. Dia tuh memimpinnya di angkatan kami 2025. Nanti kalau misalnya 2026 kurang tahu nih siapa lagi nih. Itu. Jadi beneran melatih itu ya, sikap kepemimpinan Ya, gitu, leadership. Terus apa sih motivasi kalian nih saat kalian tuh tiba-tiba ngerasa lelah atau ingin nyerah nih? Kadang kan kita capek. Apa sih motivasi yang kalian tanam di diri kalian nih? Oh, ada. Pas kan tadi sudah saya ceritain kan, Ramadan itu gimana, woi, capeknya betul. Nah, saya tuh selalu pada saat latihan tuh selalu teringat, ayo bisa yuk buat nama Prasnuci ini buat biar lebih bangkit, lebih terkenal gitu kan. Nah, itulah motivasi saya. Keren sih motivasinya. Kalau dari Kak Sakira motivasinya? Orang tua sih pastinya lebih ke mama. Kalau merasa capek,
Ya, ini sebagai bentuk ya manusia pasti ada rasa capeknya ya kan. Ya walaupun kita rasa capek ya kita jangan nyerah di situ. Hari terus berjalan, waktu terus Berlalu. sebagai dorongan lah capek itu. ya, jadi sebagai capek boleh istirahat sebentar, tapi kita harus bangkit lagi Benar gitu. sih. Harus tetap lanjut. Kita juga masih punya Allah ya. Iya, Masya. Ya. Oh ya, jangan utamakan yang namanya sholat ibadah. Berdoa minta kepada Allah, ya Allah semoga saya bisa lolos, bisa apa segala macam. Berdoa-doalah kepada Yang Maha Kuasa, karena tanpanya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, maka usaha yang kita sedang kerjakan atau jalankan akan sia-sia. Masya Allah. Nah, terus ada nggak sih pesan yang kalian ingin sampaikan kepada adik-adik yang mungkin masih ragu kayak Dimas tadi kan untuk ikut paskibraka atau pramuka gitu? Oh, kalau dari saya intinya gini, seperti yang tadi sudah saya bilang kan, coba dulu, jangan bilang menyerah. Jadi kalau misalnya nggak dicoba, Kita nggak bakal tahu. nggak bakal tahu-tahu rupanya saya masih bisa nih. Aduh, rugi saya kemarin nggak ikut. Masalah tidak lulusnya kita ikut paskibraka itu kan pasti tidak lulus, dan lulusnya itu ada kan. Nah itu jangan langsung kita mikir ke situ, kita coba dulu. Kalau kita coba ya nggak bakal tahu. Contohnya ya saya ya kan, ternyata masih dikasih kesempatan buat menjadi seorang paskibraka. Ya. Buat yang masih ragu-ragu ngikut pramuka, banyak kan yang bilang kayak gini, pramuka ngikut apa sih itu, bikin capek aja, nggak jelas gini-gini. Banyak kali kan tentang pramuka yang kayak gitu. Sebenarnya itu tergantung pandangan orang gimana ya terhadap pramuka. Yang masih banyak menjelek-jelekan pramuka itu tuh tergantung mereka aja sih, itu pendapat mereka sendiri. Tapi kita juga harus melihat sisi positifnya, apa yang kita dapat dari pramuka itu. Betul. Terus apa sih harapan kalian nih untuk kegiatan pramuka di sekolah? Ya untuk kedepannya lah di sekolah, harapannya. Saya ingin mencoba untuk adik-adik tingkat bawah saya meneruskan lah untuk regenerasi buat bisa lolos KPK paskibraka ini, minimal ya tingkat Kota Batam lah. Tapi kalau misalnya nggak lolos nggak apa-apa juga, kita sudah berusaha. Kita juga nggak tahu kan. Kalau misalnya mungkin bisa ya, saya ingin pramuka di sekolah ini lebih berkembang. Betul, udah pasti berkembang. Lebih ke inilah membuat Didukung dari sekolahnya. ya betul tuh. Lebih dukung ya. Ya didukung. Dan juga lebih terkenal gitulah ke keluar itu. Kalau bisa sampai keluar Batam. Ya, jangan aja di Batam aja ya. Iya. Kalau dari Kak Syakira pesannya? Ya itu Harapannya. harapan saya ke sekolah buat kegiatan pramuka atau untuk adik-adik nanti itu, harapan saya itu sekolah tuh lebih mendukung siswa-siswinya yang berprestasi untuk lebih berkembang, untuk ya contohnya kayak pramuka. Saya berharap sekolah tuh lebih mendukung. Kalau pramuka misalnya ada kegiatan lomba tuh selalu dikasih apresiasi, didukung, atau adik-adik yang pokoknya untuk siswa-siswi yang bersekolah di NJ tuh misalnya mereka membawa prestasi itu diapresiasi di sekolah, Ya, biar Semangat. semuanya termotivasi dengan apa yang ternyata siswa-siswi SMK Nurul Jadid ini banyak siswa yang berprestasi itu sih. Iya. Ya, semoga ya. Oke, nggak kerasa ya dari tadi udah ngobrol, udah di penghujung acara aja nih. Ya. Sebelumnya kami mau terima kasih kepada Kak Dimas dan Kak Syakira udah sempetin mampir nih ke podcast Nurul Jadid. Banyak banget kan ilmu yang kalian dapatin tentang pramuka nih. Jadi sekian aja nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berkarya, tetap beradab, dan terus menginspirasi bersama media Nurul Jadid. Cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.